Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Khairiyah. Saat ini saya berdinas di SMK Negeri 1 Singgahan Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan best practice saya untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Malang. Best practice saya ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Berikut tayangan video best practice saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cerita baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Selama saya PPL, yaitu dari siklus pertama hingga siklus keempat, saya melaksanakan 8 kali take pengambilan video PPL pemberian layanan konseling, di mana saya membagikan 2 kondisi latar belakang masalah. Yang pertama yaitu pelayanan dasar. Pelayanan dasar di sini dari siklus pertama hingga 4 saya mengambil yaitu layanan bimbingan klasikal 2 kali dan layanan bimbingan kelompok 2 kali. Di layanan bimbingan klasikal ini saya mengambil tema yaitu etika bergaul di media sosial dengan latar belakang yaitu yang pertama, peserta didik belum memiliki pemahaman mantap mengenai cara berkomunikasi dan bergaul di media sosial yang beretika. Yang kemudian berdasarkan hasil angkat AKPD kelas 10. Nah, yang saya sampaikan secara visual di sini hasil AKPD-nya. Kemudian yaitu yang kedua layanan klasikal tentang pemberian informasi mengenai stop bullying atau aksi perundungan di sekolah. Di sini saya mengambil media ini karena berdasarkan menurut data kompas.com ada data KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 24 Juli 2022 menyatakan ada sebanyak 226 kasus kekerasan fisik psikis termasuk perundungan. Nah, layanan yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Pada kesempatan itu saya memberikan materi tentang tips and trick bagaimana bisa masuk ke universitas atau perguruan tinggi yang favorit. Nah, data ini ditunjukkan dari latar belakang siswa kurang memahami bagaimana cara supaya lolos diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan, kemudian dari hasil AKPD. Nah, untuk layanan bimbingan kelompok selanjutnya saya mengambil materi yaitu motivasi dalam belajar. Nah, untuk selanjutnya di layanan responsif saya melaksanakan kegiatan konseling individu dan juga konseling kelompok. Di konseling ke individu ini sendiri saya mencoba memberikan pelayanan dengan pendekatan realitas dan juga kontrak perilaku. Nah, ada beberapa permasalahan dari konseling yang memang harus dituntaskan menggunakan pendekatan tersebut. Untuk konseling kelompoknya sendiri saya menggunakan teknik WDEP dan juga teknik konseling behavioral. Di pelayanan dasar, layanan klasikal saya menggunakan 2 metode. Yang pertama TPS yaitu Think, Pair, and Share. Kemudian ada yang kedua yaitu PBL yaitu Problem Based Learning. Di sini membantu sekali kepada anak-anak supaya lebih partisipasi dalam kegiatan layanan BK. Nah, untuk selanjutnya di bimbingan kelompok saya menggunakan metode diskusi brainstorming. Anak-anak membuat mind mapping
Kemudian yang selanjutnya permainan simulasi truth or dare. Nah, dari kedua metode yang saya gunakan ini sangat membantu sekali supaya di dalam anggota kelompok bimbingan maupun kelompok konseling mereka secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan BK. Tantangan yang saya hadapi yaitu antara lain guru BK beradaptasi untuk memberikan layanan dengan metode yang ada, yaitu TPS, PBL, diskusi kelompok, simulasi permainan, dan seterusnya. Sehingga di sini guru BK merasa ditantang dan perlu menyiapkan perlengkapan belajar dalam memberikan layanan BK. Kemudian guru BK diwajibkan mendalami penguasaan strategi yang yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik hanya beberapa kelas saja dalam kegiatan PPL ini. Kemudian guru BK dituntut juga untuk melek akan teknologi atau perkembangan ilmu teknologi yang ada. Kemudian beberapa pihak yang terlibat ikut dalam membantu selama PPL, yaitu kepala sekolah tentunya selaku pelindung dan pembimbing dalam pelaksanaan praktik pembelajaran secara langsung, kemudian guru BK, kemudian dibantu oleh kameramen dan juga tim perlengkapan dan terlebih siswa. Kemudian aksi atau langkah-langkah yang saya laksanakan yaitu sesuai dengan tahapan-tahapan layanan bimbingan maupun tahapan layanan konseling. Untuk refleksi hasil dan dampak, di sini refleksi hasil yang bisa ditunjukkan secara bisa dilihat secara langsung yaitu peserta didik secara lisan mampu memberikan pengalaman belajar, menyampaikan hasil belajar yang sudah mereka lakukan sehingga mereka bisa berpendapat secara langsung, mampu belajar untuk berkomunikasi secara langsung dengan baik dalam atau public speaking. Nah, dari sinilah guru BK merasa bahwa peserta didik mampu mencapai standar kompetensi secara maksimal atau optimal. Diharapkan pula guru BK bisa memperbaiki kinerja ataupun upgrade tentang ilmu teknologi. Terima kasih sudah menyaksikan best practice yang sudah saya tampilkan. Adapun kritik dan saran bisa disampaikan pada video ini, dan saya berterima kasih kepada Universitas Negeri Malang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengupgrade ilmu wawasan dalam proses kegiatan saya memberikan layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan juga guru pamong yang sudah membimbing saya selama 4 bulan ini untuk mengasah ilmu, menimba ilmu di PPG Daljab tahun 2022 ini. Terima kasih pula kepada teman-teman, rekan-rekan kelompok kelas 001 Bimbingan dan Konseling kategori 2 Universitas Negeri Malang. Untuk terakhir kalinya, saya selaku mahasiswa PPG di sini memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.